Selamat datang di Intellectual Treasure, program yang secara khusus menghadirkan para ahli untuk memperkaya studi Islam dari lintas disiplin ilmu. Suatu kehormatan luar biasa karena edisi khusus ini kami kehadiran seorang intelektual garda depan dalam studi ilmu tafsir di Indonesia. Kita sambut Profesor Dr. Aksin Wijaya. Terima kasih Prof rawuhnya. Ya, sama-sama. Iya. Tetap pakai belangkon ya? Oh iya, ini kesaktian saya ada di sini. Gagrag mana itu? Warnanya warna NU, tapi gagraknya kayak gagrak Ponorogo atau Jogja ya? Kalau ini mencerminkan Islam Nusantara, kira-kira begitulah. Oke, itu cermin jadi, Islam Nusantara. Jadi saya tidak mengambil etnis-etnisan, misalnya Madura, Jogja, tidak. Tapi Islam dan Nusantara itu kan dua hal yang tidak terpisah. Tidak terpisah. Tidak terpisah. Dan itu dikombin secara tidak terpisah dalam ikat kepala itu. Terima kasih Prof. Para mahasiswa, para dosen, kalangan akademisi yang belum familiar terhadap Profesor Aksin, beliau adalah guru besar ilmu Al-Quran dan Tafsir. Yeah. Beliau mengabdi di IAIN Ponorogo dan merupakan kolega dekat dari keluarga besar UIN Tulungagung. Yeah. Sedang sibuk nulis apa Prof? Ini ada dua yang sedang proses penyelesaian ya. Yang pertama adalah Islam Jalan Ketiga. Islam Jalan Ketiga. Ya. Kemudian yang satunya ini ingin mengembangkan penggunaan analisis wacana untuk kajian tafsir. Penggunaan analisis wacana untuk kajian Al-Quran. Kalau bisa di-spill ya, dibocorin sedikit. Ya, tema yang pertama terkait apa? Yang pertama itu misalnya begini. Analisis wacana itu kan walaupun itu istilah datang dari dunia modern lah ya, barat. Yeah. Tapi sebenarnya di dalam Islamic Studies itu sudah ada yang disebut dengan al-khitab. Al-khitab. Ya, jadi dalam teori ini itu ada namanya mukhatib yang berbicara atau mutakallim, atau komunikator. Yang satunya adalah mukhatab atau komunikan. Penerima informasi. Nah, kalau dalam konteks Quranic Studies berarti di dunia nyata komunikatornya itu adalah Nabi Muhammad. Komunikatornya Nabi Muhammad, kemudian wacananya itu adalah Al-Quran. Kemudian komunikannya adalah masyarakat Arab. Masyarakat Arab. Spesifik Arab sebenarnya. Arab. Tetapi karena Islam berkembang ke non Arab, kan berarti terjadi pergeseran komunikan. Persoalannya adalah apakah ketika komunikan itu bergeser, wacana Al-Quran yang kita pakai itu apakah wacana yang masih dipakai ketika mukhotabnya orang Arab atau terjadi pergeseran. Oke. Dan itu suatu kajian tersendiri. Dengan menggunakan analisis wacana. Versi Arab. Versi Islam. Campuran. Tetapi yang kita pakai itu paling tidak kata kuncinya itu 3 itu. Komunikator, wacana dan komunikan. Pendek kata adalah analisis wacana untuk studi Al-Quran. Studi Al-Quran. Terima kasih Bro. Artikelnya itu sudah terbit. Sudah terbit. Tinggal menggunakannya untuk kajian tema-tema tertentu. Oke. Jadi lebih tematik ya. Tematik ya. Dan itu nanti pasti terjadi pergeseran yang luar biasa. Nanti misalnya begini. Kalau menggunakan teori ini nanti akan ada ayat-ayat yang
secara normatif mungkin masih diakui, itu bisa tidak dipakai lagi. Misalnya, contohnya, kita bisa belajar kepada pemikirannya Umar bin Khattab ya. Jadi Al-Quran itu kan hadir dalam konteks tertentu. Persis. Ketika konteks yang membuat Al-Quran hadir itu sudah bergeser, sudah berubah atau sudah selesai, maka wacana itu tadi juga selesai. Misalnya dulu Umar bin Khattab menghapus ketentuan normatif dalam Al-Quran, misalnya mu'allafati qulubuhum itu kan diberi zakat. Konteks mereka diberi zakat pada saat itu kan karena umat Islam lagi sedikit dan membutuhkan banyak orang. Ketika umat Islam sudah banyak, kan berarti konteks yang melahirkan ayat itu kan sudah hilang. Maka Umar bin Khattab tidak memberikan zakat kepada mu'allafati qulubuhum karena konteks yang melahirkannya sudah hilang. Sama dengan ayat tentang perbudakan. Jadi kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran itu kan dalam tanda petik kan masih diperbolehkan budak itu. Walaupun ada upaya menghapus secara perlahan-lahan gitu kan. Tapi kan sekarang konteks yang melahirkan bolehnya perbudakan secara perlahan-lahan itu kan sudah dihapus oleh deklarasi HAM PBB. Dengan demikian deklarasi itu menghilangkan konteks itu tadi, maka ayat tentang perbudakan yang masih terkesan membolehkan itu otomatis sudah tidak boleh dipakai lagi. Tidak kontekstual. Dengan komunikan modernnya. Dengan komunikan modern itu dalam pendekatan analisis wacana dimungkinkan ya, dalam studi Al-Quran. Nah, maka ini kalau kita menggunakan pemikirannya Muhammad Said Al-Asmawi, pemikir dari Mesir, itu disebut dengan istilah intihaul hukmi, penghentian hukum. Karena realitas yang melahirkan hukum itu sudah hilang. Tidak, konteksnya sudah nggak ada. Sudah tidak ada. Atau mungkin pesannya sudah tersampaikan. Al-Quran pengen menghapus perbudakan. Nah sekarang kan sudah selesai. Perbudakan sudah dideklarasikan oleh PBB tentang hak asasi manusia. Kan berarti pesannya sudah tersampaikan. Maka itu tidak dipakai lagi. Kalau ada pikiran nakal berarti ada dong ayat Al-Quran yang tidak dipakai lagi. Banyak. Misalnya coba potong tangan itu kan ketentuan pencuri di dalam Al-Quran harus dipotong tangannya. Apa sekarang diperlukan potong tangan? Potong tangan itu diperlukan dalam suatu masyarakat di mana hukuman fisik lebih kuat daripada hukuman mental. Atau kurungan. Nah di Indonesia ini orang bisa berhenti mungkin karena hukuman, mungkin karena dikasih pekerjaan. Kalau potong tangan tidak akan selesai karena bukan watak orang Indonesia hukuman fisik bisa menyelesaikan persoalan. Dan apalagi konvensi-konvensi internasional juga melarang itu. Sudah melarang itu. Dianggap melanggar hak asasi manusia itu nanti. Baik, Bro. Sebagai seorang muslim, bila secara faktual mendapati ada 1, 2 atau banyak ayat Al-Quran yang tidak berfungsi lagi, tidak ada nilai kegunaannya, itu mengganggu keimanan nggak? Tidak, saya kira tidak. Kita bukan keinginan kita untuk menolak, tetapi tujuan dari ayat itu sudah tercapai. Sudah tercapai. Jadi yang kedua, konteks yang melahirkan ayat itu juga sudah selesai. Selesai. Terus apalagi? Ya kita tidak menggunakannya begitu kira-kira. Ya. Bahwa ayat itu tetap diakui sebagai bagian dari kitab suci, ya tetap kita pertahankan. Tetapi bahwa kita tidak menggunakannya karena konteksnya sudah selesai atau pesannya sudah selesai, itu tidak jadi masalah saya kira.
Jadi teman-teman mahasiswa, para sarjana, segenap kalangan akademik, model critical discourse analysis gitu ya, analisis wacana yang digunakan dalam studi Al-Quran itu adalah terobosan yang penting ya, untuk melihat kontekstualisasi ayat-ayat Al-Quran yang tidak lagi menemukan komunikannya. Komunikannya sudah bergeser. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat yang informasi lanjutan tentang Profesor Aksin, beliau bahkan sebelum profesor pun terkenal penstudi yang sangat aktif, tidak kurang dari 26 buku, Prof. Saya pernah ini sengaja saya pamerkan gitu, karena beliau membawanya juga hadiah khusus untuk kita di Tulungagung. Saya mencatat beberapa karya yang memantik kritisisme, bahkan kemarahan masyarakat. Salah satunya adalah menalar autentisitas wahyu Tuhan. Ini sejarahnya memang mendapat reaksi sangat keras ya. Sangat keras. Bisa di-review lagi nggak? Apa yang dipersoalkan dari karya ini sebenarnya? Jadi gini, saya waktu kuliah S1 itu sudah biasa membaca kritik wacana, kritik nalar. Kritik nalar. Jadi ada perbedaan antara kritik nalar dan kritik wacana. Kalau kritik nalar itu adalah cara berpikirnya yang dikritik, kalau wacana ya hasil pemikirannya. Hasil pemikirannya kalau wacana. Wacana itu ya. Nah, karena tradisi kritik itu sudah biasa kita pelajari waktu S2, S1. Ketika S2 saya di Jogja mulai melihat ada banyak hal yang menurut saya perlu dikritisi. Ya. Terutama ketika saya terpengaruh oleh pemikiran René Descartes dan Al-Ghazali tentang epistemologi keraguan. Jadi kata Al-Ghazali, keraguanlah yang mengantarkan pada kebenaran. Mirip Descartes dong? Ya, dianggap Descartes mengcopy paste Al-Ghazali ya? Yang mengatakan begitu Hamdi Zaghzoug dari Mesir. Jadi keraguanlah yang mengantarkan pada kebenaran. Mengapa? Karena orang yang tidak ragu, dia tidak akan pernah berpikir. Orang tidak berpikir, dia buta. Orang buta tidak menemukan kebenaran. Maka setiap kali saya membaca wacana, tadi kritik wacana, saya selalu memberi tanda petik atau meragukan dulu. Saya memulainya dari meragukan otentisitas wahyu Tuhan. Dimulai dari sana? Dari sana. Jadi kalau kita mau mengkritik kasus-kasus, harus dimulai dari sumbernya. Yang saya kira itu otentisitas itu apa? Kan? Kalau saya menulis begini, saya menulis, Saman baca. Saman kan membaca itu untuk menemukan pendapat saya. Nah itu namanya otentik. Pertanyaannya adalah, apakah kalau Saman salah memahami buku saya, Saman bisa bertanya ke saya. Kalau dalam konteks Al-Quran, mungkin tidak kita ini memahami maksud Tuhan. Mungkin tidak. Karena tidak ada mekanisme konfirmasi. Tidak ada mekanisme konfirmasi, tidak mungkin. Maka orang kemudian berijtihad. Orang boleh berijtihad. Boleh berijtihad. Nah, karena orang berijtihad dan tidak ada konfirmasi langsung kepada Tuhan, maka muncullah ragam pendapat. Ada muncul Asy'ari, muncul Maturidi, muncul Mu'tazilah, muncul pendapatnya Syiah, muncul Murji'ah dan sebagainya. Itu kan dalam rangka mencari otentisitas. Nah, karena mereka itu ijtihad dalam rangka mencari otentisitas, maka saya meragukan ini semua. Sebagaimana Imam Al-Ghazali meragukan pendapatnya Syafi'i, Asy'ari, Al-Maturidi, dia ragukan.
pendapatnya lu ya. Iya. Bahwa wahyu ada, kita yakini. Oke. Tetapi yang kita ragukan pendapat orang ini otentik apa tidak. Berarti intinya adalah pendapat semua firqah atau madhab dalam upayanya mencapai kebenaran tentang wahyu Tuhan. Oke. Nah, karena itu maka saya memaknai ulang wahyu Tuhan. Oke, bro. Ya, saya menggunakan teori linguistik strukturalnya Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure itu kan punya teori namanya parol dan langue itu. Baik. Kalau parol itu komunikasi personal, ya. Kalau langue itu sistem bahasa. Bahasa Indonesia, betul. Bahasa Arab dan sebagainya. Ya. Parol itu kan komunikasi begini nih. Betul. Ketika Tuhan bicara dengan Muhammad, itu parol. Nah, parol ya. Dan karena rahasia yang tahu hanya dua orang itu, ya. Hanya Tuhan dan Muhammad, disebutlah wahyu. Wahyu itu kan dalam bahasa Arab komunikasi cepat, rahasia, gitu. Dan hanya bisa dipahami oleh dua subjek. Nah, jadi subjek Tuhan dan manusia ini berbicara menggunakan bahasa parol dan rahasia. Itu sifat dasar wahyu. Maka parol dia, bahasa yang dia pakai. Kita tidak bisa memberi nama, mereka menggunakan bahasa Arab, tidak bisa. Kalau kita memberi nama begitu berarti tidak wahyu lagi. Karena sudah tidak rahasia. Tidak rahasia. Berarti bahasanya apa? Apa kontennya, substansinya? Semua orang nggak tahu. Tidak ada yang tahu. Nah, yang tahu hanya Tuhan. Dua subjek ini. Dengan Nabi Muhammad. Itu wahyu. Karena Muhammad yang sudah diangkat sebagai nabi ini harus menyampaikan pesan itu kepada masyarakat. Betul. Dan masyarakat pertama adalah orang Arab. Ya. Maka Muhammadlah yang membahasakan, melangwekan bahasa parol itu tadi. Message itu menjadi bahasa manusia. Karena manusia pertama itu adalah masyarakat Arab, dipilihlah sistem bahasa Arab, langue bahasa Arab. Saat itu dikomunikasikan. Bukan lagi namanya wahyu. Bukan lagi wahyu, namanya Al-Quran. Karena sudah menggunakan lisan. Kan qiraah itu kan bacaan lisan. Nah, itu sudah kategori langue. Kategori langue, bahasa yang dipakai itu. Karena bahasa yang dipakai itu bahasa manusia. Ya. Maka ada problem semantik. Misalnya begini. Ini menurut kita menurut bahasa Indonesia namanya apa? Buku. Yang melabelkan kata buku dengan benda ini siapa? Arbitrer manusia. Iya. Ya, manusia suka-suka masyarakat. Iya. Tapi yang jelas manusialah yang mengatribusikan kepada ini. Ya. Ketika Nabi Muhammad meminjam bahasa manusia, istilah buku, misalnya kitab dari wahyu Tuhan itu tadi, pertanyaannya adalah ketika ada kata kitab di dalam Al-Quran, makna siapakah yang dimiliki kata itu? Makna yang diberikan oleh masyarakat Arab atau makna yang dititipkan oleh Nabi Muhammad dari Tuhan itu tadi? Itu problem semantiknya. Problem semantik pertama. Jadi ketika di dalam Al-Quran ada kata-kata furqan, kira-kira makna itu mana makna yang milik masyarakat dan mana makna yang milik Tuhan itu tadi. Dan kan meminjam itu. Betul. Gitu kan? Maka saya sebut ketika wahyu dibahasa Arabkan, menggunakan bahasa Arab lisan, saya sebut wahyu terpenjara di dalam bahasa Arab. Maka tugas kita mencari kira-kira mana pesan Tuhan. Jangan-jangan pesan yang kita cari itu pesan bahasa manusia. Iya. Pesan yang terperangkap dalam bahasa manusia. Itu tadi.
ketika kita menggunakan kata-kata Islam. Iya, iya. Islam itu kan sudah ada sebelum Nabi Muhammad ada. Persis. Islam itu makna awal begini, saya memberikan sesuatu yang saya sukai Ya. kepada orang Ya. tanpa minta imbalan. Baik. Itu namanya Islam. Ketika Nabi Muhammad menggunakan kata Islam untuk agama, Ya. kira-kira maknanya masih itu Atau bergeser? atau bergeser? Itu problem Semantik. Baik. Problem semantik berikutnya adalah ketika Al-Quran dibahasa Arabkan dan ditulis. Oke. Tahap ketiga ini. Tahap ketiga. Ya. Tahap ketiga ini ditulis. Yang ditulis itu kan bukan peristiwanya, tetapi kata-katanya. Kata-kata. Kalau saya bicara begini, ini kan peristiwa. Ini suatu peristiwa. Peristiwa. Oke. Ambil buku, ambil ini. Oke. Ini kan peristiwa. Baik. Tetapi ketika ekspresi kata-kata saya ini ditulis, Baik. ambil ini, kan lepas dari konteksnya. Lepas. Maka teks ini sudah otonom dari konteks. Nah, kalau kita mau membaca teks yang tadi sudah lepas dari konteks itu, Ya. maka itu muncul penjara kedua. Penjara kedua. Yaitu sistem bahasa tulisan. Kalau dalam bahasa oral masih ada konteks, Ya. tapi Dalam bahasa tulisan sudah hilang tidak semua ada konteksnya. konteks. Nah, itulah yang oleh Arkun disebut korpus resmi tertutup. Korpus resmi tertutup itu mengacu Al-Quran yang dikodifikasi. Yang dikodifikasi. Yang ditulis itu. Nah, ketika kita membaca Al-Quran, kira-kira pesan Tuhan itu yang kita cari itu pesan Tuhan atau bahasa manusia. Ternyata yang pertama kita perhatikan itu adalah bahasanya. Bahasa manusia. Bahasa manusia. Tulisannya. Oke. Iya kan? Ya. Jadi yang menjadi orientasi bacaan kita pertama itu tulisan. Ini benar apa tidak? Baik. Jadi tulisan ini penjara lapis kedua. Lapis pertama bahasa manusia. Lapis kedua bahasa tulisan. Dan di tiga jenjang ini tidak ada media konfirmasi sama sekali. Tidak ada. Nah, disitulah maka masing-masing orang berkompetisi untuk menyingkap pesan Tuhan di dalam lapisan-lapisan itu tadi. Belum lagi tentang otentisitas wahyunya, Ya. kemudian yang kedua maknanya. Baik. Yang ini saya arahkan ke siapa? Saya arahkan kritik ini kepada kelompok-kelompok yang sudah yakin pendapatnya itu benar. Oke. Dalam problem semantik, yang 3 tahap tadi, hampir tidak dimungkinkan satu kelompok pun yang bisa mengklaim tafsirnya benar. Tidak mungkin. Masing-masing kan mengklaim. Ya. Mengklaim. Tapi kalau kita menggunakan itu tadi, Ya. jangan-jangan ketika orang menafsiri ayat yang diungkap itu pesan masyarakat Arab. Iya, iya. Bukan pesan Tuhan. Bukan pesan substantif. Bukan substantif dari Tuhan. Iya, bukan. Kenapa? Karena para penafsir itu kan fokusnya kepada kaidah-kaidah kebahasaan. Padahal bahasa yang dipakai itu adalah bahasa manusia. Betul. Dan manusia itu kan memasukkan pesan ke dalam bahasa. Oke. Yang kemudian arbitrer itu ya. Orang mau memberikan nama apa kepada sesuatu tergantung kepada manusia, termasuk maknanya. Kalau dulu pabrik menyebut ini batu, ya, akan selamanya disebut batu. Nah, ini yang kemudian bahasa itu mengalami proses ideologisasi, ya. Dan ketika orang itu menafsiri Al-Quran bertolak pada kaidah-kaidah kebahasaan tadi, tanpa sadar dia sebenarnya terjebak oleh ideologi yang tersimpan di dalam bahasa. Ideologi siapa? Ya ideologi masyarakat Arab sebagai pemilik bahasa. Oke. Tahan sampai di situ, Bro. Ya. Pendek kata, dalam karya menalar autentisitas wahyu Tuhan,
sebenarnya ya tidak dimungkinkan adanya truth claim di antara mazhab-mazhab atau firqah-firqah yang sedang ingin mencari kebenaran tertinggi dari pesan Al-Quran. Apa konsekuensinya kalau tidak dimungkinkan truth claim? Konsekuensinya adalah di satu sisi kita yakinlah pendapat kita benar berdasarkan pencarian, tetapi pada saat yang sama menghargai kebenaran-kebenaran lain karena kebenaran itu plural. Karena itu maka tafsir itu berbeda-beda. Ada tafsir corak fikih, ada corak falsafi, ada tasawuf, ada teologi, ada Nusantara, ada Arab dan sebagainya. Itu adalah sebagai sama-sama benar, tapi bersifat partikular itu tadi. Sifat dasar penafsiran itu berarti partikular. Dan ragam, jamak ya. Jamak. Dan keragaman harus kita terima sebagai upaya menyingkap kebenaran Al-Quran yang kaya akan makna. Kalau pandangan seperti ini berkonsekuensi bukan hanya pada penghormatan terhadap keragaman atau pluralitas, tapi juga mengarah pada relativitas. Apakah itu bisa diterima dalam studi Al-Quran? Saya kira bisa, tapi bukan relativisme. Bukan relativisme bukan relativisme. Apa bedanya, Prof? Jadi kalau relativitas itu artinya proses pencarian yang terus-menerus yang akan menemukan sesuatu yang baru. Itu kalau relativisme itu tidak ada kepastian. Jadi wah ini sudah pasti apa? Enggak jelas kira-kira begitu. Relativisme itu membawa kita pada ketidakjelasan. Tapi kalau relativitas itu proses pencarian terus-menerus, lebih mengarah kepada prosesnya. Ya, kalau isme itu kan sudah selesai. Sama dengan hanya begini. Komunisme sudah selesai, yang paling benar itu adalah komunis. Sosialisme yang paling benar sosialis. Kapitalisme yang paling benar. Relativisme yang paling benar itu adalah relativitas. Tetapi kalau relativitas itu proses pencarian kebenaran. Titik tekannya kepada proses pencarian kebenaran. Dan itu multi tanpa ujung. Karena yang ditarget adalah keragaman kekayaan makna Al-Quran. Jadi masing-masing orang dia bisa berujung. Tetapi ujung itu bukan yang final. Kalau dalam relativisme final. Maka sampean bisa berproses mencari, saya bisa proses mencari tanpa ada klaim bahwa sudah final. Final tidak pernah ada? Tidak pernah ada. Message, Prof. Message apa yang paling penting dalam karya ini kepada audiens, mahasiswa, masyarakat? Jadi yang pertama pesan yang ingin saya sampaikan di dalam buku itu adalah kita ini harus melepaskan diri dari bayang-bayang budaya pemilik bahasa. Budaya pemilik bahasa. Dalam kata lain harus bebas dari bayang-bayang Arab. Jadi karena bahasa Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab, yang berarti ada kepentingan budaya di balik bahasa itu, mari kita lepaskan dari budaya Arab. Salah satu caranya adalah kita menjadikan budaya kita sebagai pijakan dalam membaca Al-Quran. Kan sama-sama dalam proses pencarian. Kita orang Arab mencari berdasarkan budaya Arab, kita mencari berdasarkan budaya kita. Kalau ini yang kita lakukan, saya yakin akan semakin menyingkap kekayaan Al-Quran. Al-Quran. Jadi tidak ada finalitas di dalam penafsiran. Keragaman budaya lalu menjadi semacam pijakan penting untuk mencecap substansi Al-Quran. Substansi dari Al-Quran, pesan-pesan Al-Quran yang kaya itu. Jadi makanya kalau saya ini kurang setuju kalau kita yang hidup di Indonesia itu mengadopsi pemikiran yang lahir dari Arab murni atau dari Barat. Orang Indonesia ya harus memproduksi penafsiran berdasarkan konteks keindonesiaan. Konteks budayanya sendiri. Kalau ada orang mengadopsi pemikiran orang Amerika misalnya, diadopsi
itu namanya menjajahkan diri kita kepada budaya luar. Kita menyodorkan diri untuk dijajah. Menyodorkan diri untuk dijajah. Loh, kenapa kita kok tidak mau kita jadikan budaya kita sebagai pijakan dalam menafsiri Al-Quran, sebagaimana orang Arab, orang Barat menjadikan budaya mereka sebagai pijakan. Budaya Barat mengklaim relasi laki-laki dan perempuan setara. Oke. Ya, mereka kan budaya Barat ini. Budaya Barat, pahamnya kan individualistik. Oke. Kalau kita hidup di Indonesia yang masih semi individualistik dan sosialistik, imbang antara individualisme dan masyarakat, kan berarti kita ini menjajahkan diri kepada budaya yang sebenarnya budaya itu bukan budaya kita. Tidak cocok dengan kita. Tidak cocok dengan kita. Sama halnya sekularisme tidak cocok dengan kita yang masih kehidupan kita ini masih dipandu oleh nilai-nilai religius. Kita sekuler satu sisi, tapi di sisi lain juga tidak bisa lepas dari agama. Kalau kita menerima mentah-mentah pemikiran mereka, sama saja dengan kita menjadikan kita menyodorkan diri untuk dijajah oleh mereka. Bukan imperialisme epistemologis faktual yang terjadi. Saya kira itu salah satunya. Terjadi imperialisme epistemologis karena epistemologi yang lahir di Barat kemudian kita adopsi mentah-mentah bagi kita. Ini bahasanya ini siapa? Basam Tibi. Ya. Nah, ini kan berbahaya. Nah, makanya walaupun Basam Tibi sedikit agak islamisasi dia, tetapi ketika dia menyebut terjadi penjajahan epistemologi, saya kira perlu diapresiasi. Konsep itu karena memberikan landasan konseptual untuk merefleksikan otonomi kebudayaan kita di dalam proses produksi pengetahuan. Saya kira itu betul itu. Nah, ini bagian sesi yang saya penting untuk dilanjut di bagian akhir. Saya menyimak konon sedang fokus pada kritik feminisme dalam studi Al-Quran. Ada masalah apa, Prof, dengan studi feminisme, terutama dalam konteks imperialisme epistemologi tadi? Yang pertama begini, saya melihat sekarang ini terjadi pergeseran dari feminisme atau gerakan feminis atau gender sebagai gerakan kepada gender sebagai ideologi. Ini dua hal berbeda ya? Dua hal yang berbeda. Kalau gender sebagai gerakan atau sebagai pemikiran, teori-teori analisis gender itu kita jadikan sebagai kacamata melihat peristiwa. Dia melihat semacam framework. Maka menghargai perbedaan, Tapi kalau sudah bergeser menjadi ideologi, maka paham feminisme itu dianggap sebagai sesuatu yang sudah selesai. Final tadi itu. Orang yang berbeda dianggap salah. Sebentar, tapi tahan dulu, teman-teman. Dalam studi Al-Quran kontemporer, para mufasir seringkali mengadopsi dan menyerap pendekatan feminisme atau studi gender di dalam menawarkan suatu tafsiran baru yang lebih equal, lebih setara dan adil terhadap perempuan. Nah, Profesor Aksin adalah salah satu yang sedang menstudi peta kajian itu di Indonesia maupun di dunia pemikiran Islam Nah, karena itu penting sekali bagi mahasiswa atau kalangan akademik yang concern pada isu ini untuk menyimak bagaimana transisi gender atau feminis sebagai theoretical framework menjadi ideologi. Dan itu mewarnai studi tafsir. Tidak hanya studi tafsir, dalam banyak hal itu sudah mewarnai. Misalnya begini, ini praktek di lapangan. Saya ngobrol dengan beberapa teman, misalnya kalau ada kumpul laki-laki dan perempuan berbicara tentang suatu hal,
dan kemudian ada kawan sampean aja Pak, misalnya mau pergi kemana, mau bawa mobil, terus sampean aja yang nyupir, sekarang sudah malam, menunjuk ke laki-laki. Itu dianggap sebagai bias gender. Padahal dalam konteks pembicaraan pada saat itu, kalau melihat konteksnya, konteksnya kan malam. Betul. Yang bisa nyupir itu mungkin perempuan, laki-laki bisa, sama tapi laki-laki itu lebih memungkinkan untuk menguasai medan lah kira-kira. Entah karena faktor fisik, skill atau jam terbang. Hanya karena menunjuk begitu, bias gender kamu. Nggak sensitif gender. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang banyak tulisan yang berjudul feminisme Islam. Jadi kalau orang mengkritik dulu, pemikir dulu itu mereka adalah patriarkiisme Islam. Tapi sekarang muncul feminisme Islam. Jadi kalau mereka mengkritik bahwa sudah terjadi patriarkisasi terhadap Islam, mereka melakukan hal yang sama. Isme itu kan ideologi. Nah, jadi patriarkiisme Islam itu ideologi, tapi feminisme Islam juga tawarannya juga suatu ideologi. Harusnya seperti apa, Prof? Seharusnya itu tadi, menurut saya analisis gendernya itu terutama itu biarkan sebagai pisau analisis. Tetap jadi theoretical framework. Dan tidak semua teori analisis gender bisa digunakan dalam Islamic Studies. Tidak semua. Contoh, Prof. Contoh misalnya, kan ada namanya analisis Marxis. Baik, feminis Marxis. Ada feminis radikal, liberal. Baik. Kita misalnya ambil feminis radikal misalnya. Baik, Feminis radikal ini melihat bahwa penyebab terjadinya ketimpangan relasi laki-laki dan perempuan itu adalah biologi. Tubuh. Rahim. Karena itu maka perempuan boleh operasi kelamin. Atau perempuan boleh punya hak mau memanfaatkan rahimnya atau tidak? Iya, boleh atau tidak. Karena dia ingin setara dengan laki-laki. Baik. Nah, ini sadar atau tidak ini terjadi sekarang di kalangan kita, saya kira gerakan feminisme Islam. Termasuk ketika mereka misalnya kalau laki-laki boleh main sepak bola, perempuan juga kenapa tidak? Kan fisik ukurannya. Nah, jadi kalau ada diskriminasi gender menurut mereka karena fisik, karena itu maka mereka juga memanfaatkan fisik agar sama dengan laki-laki. Ini menurut saya kurang tepat. Kurang tepat kalau kita gunakan dalam Islamic Studies. Itu ya. Terus ada feminisme liberal. Baik. Feminisme liberal itu mengatakan bahwa pada hakikatnya Tuhan menempatkan keduanya setara. Kadang setara, kadang berbeda. Ya. Perbedaan dan kesetaraan itu hak Tuhan. Bukan hak manusia. Ya. Jangankan antar laki-laki dan perempuan, antar nabi saja Tuhan punya otoritas untuk tidak menyetarakan. Antar laki-laki saja Tuhan mempunyai hak otoritas untuk tidak menyetarakan. Itu kan. Lalu apa yang kalau terjadi diskriminasi, problemnya bukan karena itu. Problemnya adalah pada kesempatan dan upaya masing-masing orang. Coba kalau begitu berilah kesempatan yang sama. Yang untuk belajar, untuk apa dan sebagainya. Yang cocok dengan Islamic Studies saya kira adalah feminisme liberal ini. Karena feminisme liberal itu
ingin memberdayakan perempuan, bukan menyaingi laki-laki. Memberi kesempatan kepada perempuan dan memberdayakan perempuan. Makanya dulu Khofifah itu kan jadi Menteri Pemberdayaan Perempuan. Oke. Saya melihat Khofifah itu kementerian seperti itu menunjukkan bahwa yang dipakai di Indonesia itu adalah feminisme corak liberal ya. Corak liberal. Karena ada quote unquote konsep pemberdayaan itu ya. Ya, jadi yang problemnya bukan kepada sosok laki-laki dan perempuannya, tapi kesempatannya. Maka Khofifah punya program memberdayakan perempuan, ada advokasi, ada pelatihan, perempuan diberi beasiswa untuk lanjut S1, S2. Sama dengan ketika Qasim Amin di Mesir itu juga begitu. Qasim Amin bilang perempuan Mesir punya potensi untuk hebat. Cuman selama ini tidak diberi kesempatan. Mari kita beri kesempatan. Prinsip dasarnya dalam kajian, terutama Islamic Studies atau tafsir, itu seorang mufasir kontemporer yang menggunakan pendekatan studi gender atau feminisme itu tidak bisa menerapkan semua pendekatan teori itu di dalam studi Islam. Saya ngambil contoh, Bro. Yang paling saya paham tentu saja pendekatan paling populer Aminah Wadud, yang memahami seorang feminis muslim di Amerika yang memahami kesetaraan itu ya dalam konsep yang sangat liberal dalam konteks itu. Diwujudkan misalnya perempuan punya hak yang sama untuk menjadi imam, pemimpin agama dan seterusnya. Sejauh ini masih kontekstual nggak dalam studi Islamic Studies dan tafsir? Ya, sebenarnya problem tentang perempuan boleh menjadi imam apa tidak itu sudah ada dulu. Sebelum ada feminisme. Sebelum ada Aminah Wadud sudah ada, di dalam hadis Bukhari Muslim sudah ada. Itu ditulis oleh Jamal Al-Banna, oleh Mustafa Yaqub, Imam Masjid Istiqlal almarhum itu sudah ditulis. Terjadi perdebatan tentang suatu ketika seorang perempuan diminta oleh seorang sahabat untuk menjadi imam sholat. Tolong kamu menjadi imam sholat. Saya lupa namanya. Problemnya adalah, pertanyaannya adalah, apakah dia menjadi imam sholat perempuan atau perempuan dan laki-laki? Imamnya tidak dibicarakan dalam hadis ini. Makmumnya tidak dibicarakan, tapi imamnya dibicarakan. Diskusi melebar. Oh, ini boleh menjadi imam bagi perempuan. Ada yang bilang boleh menjadi imam bagi perempuan dan laki-laki. Nah itu sudah ada. Diskursus itu sudah mengemuka. Sudah ada. Itu tulisan Jamal Al-Banna itu tentang al-mar'ah fil Islam itu. Ada. Cuman detailnya saya tidak begitu paham nama-nama. Dan dia menganalisis hadis Nabi di dalam, kalau tidak salah, Bukhari Muslim. Pendek kata kita jumping saja. Menurut Profesor Aksin, pendekatan feminis dan studi gender itu idealnya seperti apa digunakan dalam studi Islam maupun dalam studi Al-Quran? Jadi perlu dibedakan teori analisis gender itu kan analisis sosial. Itu analisis sosial. Analisis sosial. Sementara kalau kita mengkaji Al-Quran itu adalah analisis teks. Selama ini para aktivis gender menjadikan hasil analisis sosial sebagai pijakan mereinterpretasi teks. Akibatnya apa? Dia sudah punya ideologi kesetaraan. Ideologi itu kemudian berpengaruh ketika menafsiri ayat-ayat tentang laki-laki dan perempuan. Maka posisi dia bukan sebagai penafsir tapi sebagai ideolog. Lalu kemudian memframing ayat-ayat yang dianggap misoginis. Jadi dia ideolog dulu, baru dia menafsiri. Berbeda dengan mufassir. Mufassir itu fokusnya kepada ayat, kepada teks. Analisisnya juga analisis teks. Kemudian melahirkan wacana tafsir. Nah ini perlu didudukkan, saya kira. Kalau kelompok gender menganggap terjadi
patriarkisme Islam itu kurang tepat, karena penafsir itu fokusnya menafsiri, sementara aktivis gender fokusnya adalah mencari justifikasi dari gerakan sosial dia itu tadi. Nah, karena itu tidak heran kalau ketika kita membaca ayat-ayat penafsiran para aktivis gender terhadap ayat-ayat Al-Quran, yang terlihat itu adalah ideologi gendernya. Betul. Yang berbicara itu. Jadi yang berbicara ideologi gender, akhirnya apa? Wacana tafsirnya wacana gender. Nah, disinilah ada seorang pemikir namanya Muhammad Baltaji. Ya, dia punya kitab judulnya Makanatul Mar'a fil Quran. Di mana perempuan dalam Al-Quran? Nah, dia membuat pertanyaan begini. Bagaimana sebenarnya pandangan Al-Quran tentang laki-laki dan perempuan? Apakah setara kecuali ada dalil yang menunjukkan perbedaannya, atau berbeda kecuali ada dalil yang menunjukkan kesetaraannya? Menurut dia, yang utama itu adalah setara kecuali ada dalil yang menunjukkan perbedaannya. Berarti Al-Quran berbicara tentang laki-laki dan perempuan terkadang setara, terkadang berbeda. Yang tidak berarti tidak setara. Tidak setara, tapi tidak setara tidak boleh dikatakan tidak adil. Karena setara belum tentu adil. Tapi adil itu mempunyai 4 makna. Pertama dalam arti kesetaraan, yang kedua keseimbangan, yang ketiga itu memberikan sesuatu kepada seseorang sesuai haknya. Yang keempat itu limpahan wujud, dalam bahasanya Muqtada Mutahari itu. Limpahan wujud. Jadi Tuhan memberikan fisik sampean seperti ini, itu keadilan Tuhan. Memberikan fisik seperti ini ke saya, itu keadilan Tuhan. Yang otentik, yang makna asli dari keadilan itu adalah memberikan sesuatu kepada orang sesuai haknya. Itu tadi yang saya contohkan. Kalau saya punya anak, kan masing-masing punya hak. Betul. Yang pertama punya hak, yang kedua punya hak. Tapi hak yang kita berikan tidak boleh sama. Dan tidak mungkin sama. Tidak mungkin sama. Kesamaannya itu pada aspek memberikannya. Tapi wujud yang diberikan tidak sama. Bisa berselisih. Nah, inilah yang dalam bahasanya Muqtada Mutahari, kalau kita memberikan sesuatu sesuai porsinya karena berbeda, itu disebut diferensiasi. Nah, tapi kalau orang sama tapi kita memberikan berbeda, itu disebut diskriminasi. Kebalikannya. Jadi kalau saya punya anak kembar, sama-sama kelas 1, kan sama ini. Betul. Kalau saya memberikan ini 100, ini 50, itu diskriminasi. Jadi diskriminasi itu tergantung kepada yang memberinya. Betul. Tapi kalau ini tidak kembar, ini kelas 1, ini kelas 2, kan berbeda konteksnya. Maka kalau kita memberi berbeda, itu justru adil. Itu diferensiasi. Kalau kita memberi sama, justru menjadi tidak adil. Jadi keragaman itu tepatnya adalah bagaimana menempatkan analisis gender tetap sebagai analisis, bukan ideologi yang meminta justifikasi dari Al-Quran atau melabeli Al-Quran. Nah, yang terjadi sekarang lebih dominan kemana? Yaitu tadi, menjadikan Al-Quran sebagai justifikasi ideologinya terhadap ideologi gerakan gender itu. Apa berarti saya tidak setuju dengan gerakan gender? Setuju. Tapi itu tadi tetap dijadikan sebagai pisau analisis. Materi ini akan segera terpublikasi dalam artikel profesor ya? Artikel dan buku. Berjudul apa artikelnya, Prof? Artikelnya judulnya Kritik Nalar Tafsir Feminis Muslim. Di Islamic Quranic Studies di UIN Sunan Kalijaga. Kita pasti akan menunggu publikasinya.
Sebelum dikomen oleh para audien, ini obrolannya daging semua. Terima kasih tidak terhingga Profesor Aksin. Sehat terus, menulis terus menuju buku ke-27. Ya. Sukses terus. Amin, amin. Berkontribusi besar pada pengembangan studi Islam maupun Quranic Studies. Oke, siap. Teman-teman mahasiswa, para sarjana, kalangan akademisi, obrolan ini menjadi sangat penting karena menjadi pintu masuk ya, bukan hanya dalam bentang neraca pendekatan dalam studi Islam atau Quranic Studies, tapi juga dalam terlibat dalam perdebatan kontemporer terkait dengan bagaimana pendekatan feminisme bekerja di dalam studi Al-Quran. Terima kasih Prof. Sama-sama. Sehat terus. Amin. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.